Presiden Joko Widodo mengungkapkan semua negara kini berada pada situasi yang sulit. Buktinya, 96 negara kini telah positif menjadi pasien Dana Moneter Internasional atau IMF. Pasca pandemi COVID-19, situasi memang tidak cukup baik. Inflasi naik karena permintaan tiba-tiba yang meningkat seiring dengan kembalinya mobilitas masyarakat. Sementara pasokan tidak mampu mencukupi kebutuhan tersebut. Situasi semakin buruk ketika kondisi Rusia dan Ukraina memanas dan menyebabkan krisis pangan dan energi. Kenaikan inflasi semakin tak terbendung sehingga direspons agresif oleh beberapa negara maju melalui kenaikan suku bunga acuan. Amerika Serikat merupakan salah satunya yang akhirnya membuat gejolak besar pada pasar keuangan. Belum usai dengan gejolak pasar keuangan, kini situasi menjadi semakin berat, khususnya yang disebabkan oleh tensi geopolitik dan perubahan iklim. Komisi 7 DPR RI menolak perpanjangan kontrak karya PT Vale Indonesia Tbk atau INCO. Ini menjadi salah satu poin kesimpulan rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 7 dengan PLT Dirjen Minerba Kementerian ISDM. Dengan tidak diperpanjangnya kontrak karya, maka kontrak Vale Indonesia akan berakhir pada Desember 2025 mendatang. Selain penolakan perpanjangan kontrak karya, dalam RDP kali ini, Komisi 7 juga mendesak agar Kementerian ISDM tetap menjadi pengendali operasional dan finansial Vale Indonesia. Hal ini dilakukan DPR sebagai upaya mendukung Mind ID sebagai pengendali saham. Dalam kasus ini, pemegang saham Vale Indonesia, Vale Canada Limited, dan Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. telah setuju melepaskan 14% saham ke holding BUMN Pertambangan Mind ID. Dalam proposal penawaran Vale, kedua perusahaan tersebut juga menyepakati harga yang fleksibel mengingat Mind ID adalah holding milik negara. Namun, Vale meminta hak operasional dengan penunjukan COO atau Direktur Operasional. Hal inilah yang menjadi salah satu isu dalam negosiasi divestasi saham Vale. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan 560.000 hektar areal pertanian terancam mengalami kekeringan ekstrim akibat El Nino. Untuk itu, Kementan tengah melakukan gerakan nasional atau Gernas El Nino lewat penambahan lahan pertanian 500.000 hektar di 100 kabupaten di 10 provinsi. Adapun penambahan ini akan mencakup 6 provinsi utama dengan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan luas lahan tambahan terbesar yakni 86.000 hektar di 22 kabupaten. Untuk di wilayah Sumatera, Mentan memilih Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan penambahan terbesar. Untuk wilayah timur, Mentan menunjuk Sulawesi Selatan masuk ke dalam Gernas dengan 11 kabupaten dan 81 hektar lahan. Selain 6 provinsi utama, ada 4 provinsi pendukung lainnya yang ditunjuk Syahrul, yakni Lampung, Banten, Kalimantan Selatan, dan NTB. Sebelumnya, Syahrul mengungkapkan telah membagi Indonesia ke dalam 3 zona terdampak El Nino. Ketiga zona tadi yakni zona merah yang berstatus defisit, zona kuning yang memiliki sumber air cukup, dan terakhir zona hijau yang memiliki air melimpah. Rabu pagi, LRT Jabodebek sempat mengalami kendala atau gangguan. Gangguan tersebut berupa matinya unit kereta akibat terhentinya pasokan listrik. Manajer Public Relations LRT Jabodebek Kuswardoyo juga membenarkan kejadian tersebut. Ia mengatakan matinya LRT disebabkan pembangkit listrik yang berada di Halim mati. Kejadian ini berdampak pada laju kereta yang berhenti secara tiba-tiba. Momen ini pun viral di sosial media dan dikeluhkan para penumpang yang terjebak di dalam kereta serta terjadi penumpukan di stasiun LRT Jabodebek. Unit riset Fitch Solutions BMI memperkirakan dunia akan mengalami kelangkaan pasokan litium pada 2025 mendatang. Hal ini terjadi seiring dengan semakin meningkatnya permintaan logam di dunia. Dalam laporan BMI, sebagian besar mengaitkan kelangkaan dengan permintaan litium China yang melebihi pasokan. Pasokan litium China sendiri hanya akan tumbuh 6% pada periode yang sama. BMI menilai tingkat tersebut tidak dapat memenuhi permintaan, bahkan sepertiga dari perkiraan permintaan litium di negeri tirai bambu. Terkait produksi, dunia memproduksi 540.000 metrik ton litium pada 2021.
Sedangkan pada 2023, World Economic Forum memperkirakan permintaan litium dunia akan melonjak mencapai 3 juta metrik ton. Hal ini bahkan diperparah dengan proyeksi S&P Global Commodity Insights yang menyebut penjualan kendaraan listrik akan mencapai 13,8 juta pada 2023 dan akan terus meroket hingga lebih dari 30 juta pada 2030.